sahabat YouTube. Kali ini kita akan adu tonjok dengan Mas Raul Rahman. Beliau spesialis Wah, Master Icebreaker. Kemarin habis ditonjok ini ya sama Om. Icebreakernya seru banget ya. Mas, apa itu icebreaker, Mas? Oke, sebentar nih saya habis minum dulu. Habis ditonjok-tonjok rasanya tuh. Tunggu petinju ini siap-siap ditonjokin. Teman-teman jangan lupa subscribe channelnya Mas Raul Rahman, yaitu Master Icebreaker Indonesia. di YouTube-nya apa, Mas, channelnya? Ya, itu Master Icebreaker Indonesia. Master Ada Indonesianya ya. Icebreaker Icebreaker Indonesia. Subscribe juga ya. Ya, khususnya ke beliau ya. Teman-teman, ini beliau ini sudah panjang pengalamannya ya, menemani aktivitas-aktivitas training gitu, selalu diawali dengan beliau. Kalau beliau sudah masuk, trainer tuh enak banget gitu ya, sudah pecah gitu. Sudah pecah ya. Ya, Mas Raul, gimana kabar? Ya. Baik ya. Alhamdulillah sehat. Om Hari, gimana Om Hari, sehat juga ya? Nah, kita tinju terus, latihan terus. Om Hari ini pasti bahagia terus, namanya aja udah Hari Subagia, berarti hari-hari penuh bahagia. Oh, saya juga punya barbel nih. Nih. Jatuhnya pakai ini ya. Jadi emang harus sehat ya. Sehat itu penting banget. Exactly. Mas, kita pengen nih sharing-sharing setelah new normal, setelah mulai training online, icebreaker berarti harus bergeser juga ya. Gimana teknik strateginya? Iya, jadi memang ini challenge ya buat para icebreaker ya, maupun para trainer ya, ketika ada perubahan atau strategi dalam kita beraktivitas. Kalau dulu kita bisa berdekatan dengan peserta, engage-nya lebih cepat ya. Kalau offline ya, ketika online ini penuh effort ya. Tapi sepanjang waktu kita berproses, belajar, ya akhirnya kita bisa beradaptasi ya. Itulah sebenarnya inti dari sebuah action ya. Kalau kita mau berubah ya pertama yang dilakukan adalah actionnya dulu. Ya. Dan berkat kita sudah action beberapa waktu yang lalu, ketika sekarang kita berhadapan dengan situasi harus online, kita sudah siap ya. Jadi ya challenge itu akhirnya terkikis. Oh, kita jadi sudah lebih terbiasa gitu Om. Ya, icebreaking juga bisa online juga gitu. Online istilahnya icebreaker secara offline di convert ke online. Ya, ada yang bisa, ada yang kalau nggak bisa nggak usah dipaksakan. Ya sebenarnya ala bisa karena terbiasa, itu bener ini. Ya. Ya di awal-awal saya juga merasakan itu Om. Sebenarnya Mas, berat ya. Fungsi icebreaker itu apa ya? Ya pertama fungsi sebenarnya gini, saya pengen coba menjuruskan versi saya ya. Kan ada istilahnya sebenarnya kalau menurut saya ini icebreaking itu sesinya, kegiatannya namanya sesi icebreaking, pemecahan situasi kegiatan ya, icebreaking. Sebenarnya goalsnya nanti sampai ice melting ya. Kalau udah pecah kan kemudian cair ya, yang tadinya masih kaku, peserta nih siapa sih ini mau ngapain. Nah, kalau sudah dikasih kegiatan icebreaking, mereka lebih menerima, lebih terbuka seperti itu. Nah, orang yang melakukan icebreaking itu kita sebut namanya icebreaker. Seperti itu. Dan tujuannya tadi supaya peserta fokus, peserta enjoy ya. That's it. Karena kan gini Om, kalau dalam sebuah kegiatan baik offline ataupun online ya, menurut sebuah penelitian, ini bukan saya nih, ada tokohnya, itu fokus peserta itu paling keren 15-20 menit pertama menurut penelitiannya ya. Nah, makanya kita kasih aktivitas icebreaking supaya fokus. Gimana penelitiannya Om? Yang bener yang mana? Bukan, Mas, benar. Sekarang malah sudah ada surveinya untuk online itu cuma 10 menit. Oh, lebih inilah ya. Ternyata ya kalau online ya. Oh iya, betul. Jadi mereka survei bahwa peserta training online itu rata-rata Anda akan kaget kalau mereka
tahu yang mereka lakukan. Mereka ngomong, mereka makan, mereka sambil main game, sambil rebahan, sambil digelendotin pasangan, wah macam-macam. Jadi ternyata Iya, betul betul. surveinya malah yang terbaru yang online ya, yang tadi 15-10 Oh ya, offline. Ternyata 10 offline. menit tuh. Wah, itu lebih berat lagi tuh tantangannya buat para pembicara, para trainer. Betul betul betul. Nah, itu valid juga berarti datanya ya. Nanti. Tapi memang kondisi online lebih challenge juga karena kan kalau offline kita bisa lihat peserta kita dia memperhatikan apa tidak. Kalau online kan kalau udah di no video kita nggak tahu apakah sebenarnya orangnya ada apa enggak gitu kan. Maka seperti itu. Jadi kira-kira saya sendiri kalau misalnya berpasangan dengan host yang jago icebreaker kan bisa 15 menit. Ya, kita istirahat dulu. 1. Oke. Yes, Mas Raul. Hadir. Kalau kita lihat peluangnya ke depan seperti apa nih? Peluang bisnis gitu ya. Apapun peluang bisnis dari dunia icebreaker maupun bisnis yang lain kan Mas Raul pasti bergaul juga dengan klien kan gitu ya. Situasinya yang Mas Raul dapatkan di lapangan seperti apa? Oke, pertama mau fokus dulu tentang bisnis yang memang kita jalani ya hari ya di bisnis training and development. Jadi memang ini kansnya luar biasa lebar. Walaupun sekarang sudah ada yang mulai juga offline ya untuk training, gathering atau event gitu kan. Ya, berani sudah ada juga rekan-rekan kita yang sudah melakukan offline. Bahkan saya kemarin baru saja akhirnya setelah 4 bulan merasakan kembali sensasi presentasi buat kegiatan offline, Om. Wow. Ya, untuk gathering atau dalam rangka ulang tahun perusahaan ya, dia mau melakukan acara gitu kan. Tapi kayaknya nanti benar-benar iya, offline sudah mulai nih di Agustus ini. Tapi di sisi yang lain banyak juga perusahaan-perusahaan yang masih wait and see. Ini sebenarnya sudah aman apa enggak segala macam. Jadi mereka ada yang nggak mau ambil risiko, ya udah mending online lah yang diambil. Jadi justru peluangnya semuanya malah tambah banyak gitu. Offline, iya offline ayo, ya. Iya offline walaupun ada ketentuan protokol kesehatan segala macam ya, yang bisa jadi audiensnya tadinya bisa banyak banget, sekarang harus disesuaikan. Tapi kalau di online, kita mesti tetap jalan juga. Lihat peluang ada itu ya Mas ya. Oh iya, peluangnya justru banyak Om. Kalau di mana-mana sekarang online. Bertim dengan Mas Zulfikar juga ya? Yes, betul. Ramai lah ya. Jadi seru. Lingkungan aman Mas ya, lingkungan. Aman. Alhamdulillah. Probability-nya sangat kecil ya. Oke. Enggak. Mas Raul, putra 4 ya? Putra 4. Hari 2 laki-laki, 2 perempuan. Kemarin berapa? 3 ya. Wih, saya menang 1-0 ya. Fungsi icebreaker untuk apa? Keperluan rumah tangga yang harmonis apa Mas? Oh, wah, ini pertanyaan menjebak nih biasanya ya. Ya, jadi ini penting. Icebreaker di rumah tangga juga penting ya. Kita harus jago-jago untuk membuat luluh pasangan kita. Ya tadi kan kalau kita bicara ice breaking kan sebenarnya itu proses memindahkan state mind ya. Keadaan sebuah pikiran ya. Wah, ini harusnya kemarin saya tambahkan juga materi itu, jadi baru ingat. Jadi katakanlah tadi yang tadi katanya state mind-nya lagi mood-nya lagi A, kita pengennya yang asik B gitu kan. Ya, itulah pakai teknik-teknik atau gaya-gaya di ice breaking, Om. Gitu, intinya biar tadinya cemberut gimana supaya minimal kalau nggak tertawa senyum gitu kan. Oh, satu contoh itu kan konsepnya. Nah, realnya saya harus inget-inget yang mana dulu loh. Gini nih ya, yang harus jadi patokan kalau kita bicara tentang pasangan ya, dalam hal ini seorang suami berarti harus ke istri. Teman-teman ini bocoran ya, yang bocoran tapi pasti orang udah tahu semua Om rahasia ini Om. Oh ya?
Iya, rahasia untuk meluluhkan wanita adalah di telinganya, Om. Bisikin aja yang romantis-romantis gitu kan. Apalagi yang paling romantis apa, Om? Bun, tolong cek ya, tadi udah ditransfer. Iya. Itu romantis banget itu. Kayaknya udah masuk tuh. Wah, itu langsung berbunga-bunga. Bisikan maut itu, Om. Gitu. Jadi pakai metode romantis style atau material style. Oh, berarti aman. Ternyata memang dia senyum lagi. Icebreaker tuh banyak manfaatnya ya. Banyak. Karena icebreaker itu juga ini kan, Om. Jadi imun. Kalau menurut sebuah penelitian ya yang saya tahu, orang yang bahagia ya itu imunnya lebih dahsyat. Apalagi orang gila ya. Karena dia nggak mikir kenapa, tapi kita nggak gila, bahagia. Orang gila itu karena gitu ya, nggak pernah sakit ya? Iya, karena dia bahagia terus ya. Ya, dia bahagia yang overdosis ya. Kalau kita ditaker ya, ini bedanya kita kayak gitu sih, Om. Tapi kan menarik loh, orang gila nggak pernah sakit itu. Kenapa keren? Iya ya, menarik aja kan, orang gila nggak pernah sakit. Jadi sebenarnya mungkin juga karena sakit itu kan perintah dari otak kan. Otaknya sudah tidak connect ya nggak sakit, makanya ada anestesi segala macam tuh nggak tahu apa yang diputus. Nah, orang gila itu kita lihat kan kadang nggak ketawa terus tapi ya sakit. Coba nggak pernah ada kan orang gila sakit ginjal, usus buntu, batu empedu. Ya. Menarik. Ya, icebreaker juga untuk meeting gitu ya, ketemu orang kaku-kaku bisa ini. Wah, sejak kapan sih Mas Raul fokus di icebreaker sampai mendirikan Icebreaker Academy misalnya? Asik. Ya, jadi ketertarikan saya di dunia training ya diawali dari dunia training outbound ya, outbound training. Jadi sekitar 11 tahunan yang lalu lah, selepas lulus dari sebuah universitas di kawasan Tangerang Selatan. Saya nggak nyebutin nama kampusnya ya, Om, sebut aja inisialnya UIN. UIN ya. Jangan saya nggak nyebutin kampusnya, saya nyebutin inisialnya aja. Inisialnya doang, UIN ya. Kayak gitu ya, Om. Nah, itu kenapa? Ciputat. Oh iya, di Ciputat kan, Tangerang Selatan, Om. Ya. Ya, di kampus itulah ya. Bulus ke sana. Jangan sebutkan kampusnya. Jangan sebutkan aja, sama lokasinya dekat-dekat Legoso gitu. Oh iya. Dekat Polsek gitu ya. Saya nggak nyebutin namanya lah, kalau nyebutin takut promo gitu. Kalau saya lulusan kampus itu ya, kampus UIN itulah. Ya, jadi setelah pas lulus ya seperti kebanyakan mahasiswa kan. Ya, padahal saya sebelumnya malah udah kerja, tapi pengen berganti profesi gitu. Oke. Itu ceritanya. Lulus saya ada teman gitu. Nah, ternyata dia bermain di training outbound di daerah situ, ada tempat wisata namanya situ Gintung. Nah, di situlah saya ketemu dengan pas seneng ya, asik ya, dan ini dapat passion saya karena dulu waktu saya di kampus IAIN dulu sebelum jadi UIN ya, karena saya masuknya di IAIN, keluarnya di UIN mah, Om. Tahu nggak itu? Karena dia bahari. Ya, itu saya senang dunia UKM, unit kegiatan mahasiswa. Salah satunya di UKM, ada UKM PSM, Paduan Suara Mahasiswa. Jadi mereka tuh biasa bikin konser segala macam. Kalau yang lain di Paduan Suara itu pengen jadi penyanyinya, saya justru pengen jadi seorang MC-nya, Om. Nah, yang menyapa peserta, bikin seru peserta, justru gitu ya, ada organisasi-organisasi. Jadi tertarik gulung, outbound, kesana kemari, wah jadi kesana kemari selalu diminta untuk support jadi icebreaker-nya ya. Jadi icebreaker masih lama-lama siapapun trenernya minumnya teh botol gitu ya. Itu memang itu memang sudah didesain sedemikian rupa, Om. Ini honestly it works gitu loh. Apa yang kita pikirkan akhirnya
terjadi ketika waktu itu, oke, apapun trainernya, apapun provider outboundnya, apapun consultingnya, ya, ice breakingnya Rahul lah gitu yang isi. Ya, itu akhirnya alhamdulillah saya bisa kemana-mana, ya, dari sampai skill ke Bangkok segala ya. Oh ya, ke Thailand. Oh, itu luar biasa. Alhamdulillah. Saya menikmati proses itu. Karena saya suka jalan-jalan juga, Om. Ya, traveling. Sangat menarik. Itu. Sama ya, sama Om Hari ya. Mantap. Sebentar. Tuh. Oke. Yes. Oke, Om Hari. Wah, luar biasa ya. Dari tadi saya ditonjokin mulu nih. Ini itu. Gantian sekarang saya tonjok balik. Pak Hari bahagia. Ya, nih. Berat nih. Om Hari. Yes. Ya, Om Hari ini kan dikenal sebagai motivator perubahan, dan di sepanjang saya berkarir di dunia training itu kan yang selalu digaung-gaungkan adalah perubahan ya. Yes. Dalam sesi apapun lah, ujung-ujungnya mereka mau berubah dari yang tadinya udah good jadi great gitu kan. Katakanlah kalaupun yang tadinya di bawah jadi naik gitu kan. Seperti itu. Sebenarnya perubahan itu secara sederhana apa sih maksudnya, Om? Perubahan itu orang belajar pasti berubah sebenarnya. Karena kalau definisi belajar versi Om Popa kemarin bahwa orang belajar itu melakukan hal sama dengan cara berbeda. Jadi kalau kita dulu mandi di sungai, wah pagi jauh gitu, lama-lama bikin sumur. Sama-sama mau mandi tapi bikin sumur. Sumurnya sumur kerek, aduh ngerek kok capek. Akhirnya bikin sumur pompa. Aduh, pompa kok capek. Akhirnya bikin sumur jet pump gitu. Jadi artinya belajar itu memang membuat orang berubah. Nah, berubah itu improve sudah. Improve. Caranya adalah belajar, rajin bekerja, orang pasti bertumbuh. Jadi perubahan yang baik adalah perubahan dari baik ke lebih baik. Bukan perubahan dari buruk ke lebih baik. Itu pasti berubah ya. Kalau orang buruk pasti pengen berubah. Nah, yang perlu distimuli ini kan kita bikin perubahan terus. Baik ke lebih baik, baik ke lebih baik, baik ke lebih baik. Jadi selalu di kepala ini nanya supaya terbangun kegelisahan yang positif. Nah, kalau kita tanya ekspektasi customer, pasti kita gelisah. Terus kita bikin improvement. Tanya ekspektasi istri, pasti gelisah. Kita bikin improvement. Tanya ekspektasi siapapun customer kita bikin improvement, kira-kira gitu. Jadi kita harapkan di time to change itu orang punya proaktif gitu ya, punya kegelisahan positif bahwa selalu ada cara yang lebih baik. Gitu. Oke. Jadi kita diharapkan terus berubah dan berubah terus ya. Ya. Nah, ini jadi kayak ingat ini, Om. Kalau saya kan penonton superhero ya, superhero jadul ya. Jadi kalau dulu Om tahu ya, itu ada superhero namanya Kitaro Minami, berubah Satria Baja Hitam. Apakah berubahnya kayak gitu yang dimaksud, Om? Apa yang Satria Baja Hitam? Iya. Ya kalau dia pakai wujud aslinya nggak bisa memenangkan musuhnya, ya dia harus berubah kan. Kalau dia nggak bisa memenangkan sendiri, ada yang bergabung kan gitu ya, dari 6 orang jadi robot besar, ya nggak apa-apa. Termasuk kita ini mungkin untuk klien-klien besar nggak bisa saya handle sendiri. Nah, saya gandeng Mas Raul, gitu. Atau Mas Raul mungkin dari sisi energizer, wah butuh orang yang memotivasi, gandeng saya, kan? Itu sebenarnya inspirasi Satria Baja Hitam nih. Artinya memadukan 2, 3, 4, 5 kekuatan menjadi kekuatan yang lebih besar untuk bisa mengalahkan atau target-target yang lebih besar. Bagus juga tuh Satria Baja Hitam. Berubah ya. Oke, luar biasa ya. Om Ari, lanjut ya. Ini saya jadi semakin ingin berubah menjadi yang lebih baik ya. Apalagi ini di masa pandemi ini kan banyak sekali perubahan ya. Dan masyarakat seakan dipaksa berubah. Wah, gimana caranya kemudian mengelola hati kita agar siap dengan perubahan-perubahan yang mungkin tadinya kita nggak mau berubah aslinya, tapi karena lingkungan kita memaksa itu, ya udah harus ngikutin berubah. Contoh katakanlah sekarang nih bahwa
Tadinya kita boleh bersosialisasi dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, berapapun. Sekarang dirubah, harus nggak boleh kayak gitu lagi, harus menyesuaikan. Katakanlah dulu kita bisa bikin kegiatan, event gitu, atau training, berapapun orangnya, ayo, kapanpun, dimanapun. Sekarang harus dirubah, ada yang online. Nah, ini menyikapi perubahan-perubahan yang dipaksa ini seperti apa, Om? Ya, sebenarnya kenapa dunia ini isinya bukan dinosaurus kan? Kalau yang kuat, yang besar, yang menang, dinosaurus penuh pasti. Tapi ternyata manusia, nah manusia itu ternyata makhluk Tuhan yang paling adaptif, jadi paling bisa menyesuaikan diri. Jadi kalau kita ada perubahan, entah ini karena corona, ya kita harus segera adaptif, menyesuaikan diri. Walaupun adaptif itu bisa ada dua ya, adaptif yang sifatnya pasif, adaptif yang sifatnya aktif ya. Adaptif sifatnya pasif itu kira-kira kalau income-nya turun ya udahlah, kemarin makan telur sekarang makan sambal ya. Itu adaptif pasif kan. Sama-sama adaptif gitu. Jadi ulet dalam kemiskinan, tahan dalam kemelaratan gitu. Itu bisa jadi. Tapi ada segera adaptif membuat terobosan-terobosan ya. Contoh Mas Raul bikin trainingnya online gitu, bikin panggung secara virtual, itu termasuk adaptif yang aktif. Nah, jadi kita mesti berpikir adaptif yang kira-kira apa yang bisa kita lakukan. Dan ajaibnya memang setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Itu ajaib banget itu. Setiap masalah. Jadi ketika ada masalah ya cepat-cepat nih orang-orang yang kreatif membuka pikirannya. Satu lagi fokus ya, semua yang kita fokuskan kan akan membesar nih. Fokus mau cari jalan, fokus mau cari jalan, fokus mau cari jalan, nemu tuh. Jadi kalau kita fokusnya ke yang negatif, pasif ya terpuruk sudah. Jadi memang 4 bulan nih saat yang ujian nih ya, saringan. Ya walaupun tetap secara sosial harusnya kita tetap peduli juga kanan kiri, kira-kira kan gitu ya. Betul. Sisi pribadi, sisi bisnis ya udah gimana supaya bisa survive, syukur-syukur bisa bertumbuh. Oke, siap, luar biasa. Om Ari masih bisa bertumbuh, Pak? Ini tonjokan berikutnya nih, Om. Bertumbuh. Ini tumbuh kemana nih? Ke samping, ke depan, ke atas? Jadi kalau pertumbuhan tinggi badan, saya tumbuh ke depan nih. Dan melebar. Juga nih dengan adanya training online, saya sudah nggak perlu khawatir soal tinggi badan kan. Dalam screen udah bagus. Kalau di screen kita sama ya. Mas Raul bisa pantun ya? Bisa dong, Om. Nah, sekarang kita mesti uji pantun ya sama Mas Raul, tes terakhirnya nih. Oke, ayo mari kita berpantun Ria. Siapa dulu mulai? Pantunnya langsung balas-balasan. Ya terserah. Oh, bukan. Maksudnya saya mau bikin isinya, Mas Raul bikin lampirannya, betul ya? Oh, boleh. Ya, kasih clue-nya dulu dong, Om. Ya. Supaya training online tetap semangat, kita harus selalu aktif. Terus saya lanjutin ya, ini ya? Iya, Mas bikin umpannya. Supaya training online tetap semangat, kita harus selalu aktif. Aduh, saya belum connect ini, harus diapain ini pantun begini. Bikin umpan. Atau yang pendek dulu. Pendek. Coba kayak gimana? Maksudnya coba. Jangan ngantuk. Nah. Terus? Ya udah Mas bikin umpannya. Misalnya makan emping sama getuk, ya gitu. Oh, kayak gitu. Ya. Boleh yang pendek-pendek dulu nih. Ya, pendek-pendek dulu ya. Kalau training jangan ngantuk. Mari kita minum jamu kluthuk. Jamu kluthuk. Enggak, Mas bikin umpannya. Oh, gitu. Jadi misalnya pergi mancing dapat anduk gitu. Kalau training jangan ngantuk gitu ya. Oh, di depannya. Iya, diterusin. Ya. Oke. Ini challenge ini. Siap. Saya harus mikir ya.
Alright, cobalah. Yang nonton video tolong subscribe. Kemarin saya makan serabi. Apa subscribe itu ya? Nyambung ya. Gitu. Aduh. Yang nonton video harap subscribe. Sekarang juga. Kalau nyerah nih. Aduh, pandannya lucu-lucu sih. Buah mangga, buah kedondong. Orang Purwokerto. Nah, ini tes nih bahasa Jawa. Saya Portugal, Pak. Ngomong Jawa iso? Iso, ngapa-ngapa. Jadi ini kudu di ngomong ke Jawa ya. Orang kata-kata sing bahasa Indonesia, harus bahasa Jawa ya. Coba. Kemarin saya merokok jarum 76. Bahasa Jawanya ya. Bahasa Jawa. Wingi. Ini bahasa Jawa halus sama bahasa Jawa ngapak? Bebas. Wingi nyong rokok jarum 76. Indonesia. Oh. Harus bahasa Jawa. Bahasa Jawanya jarum apa ya? Dom. Dom ya, dom-doman. Oh iya, dom. Ya. Ya. Wingi nyong rokok dom 76. Ya, 76. 76. Lagian jarum kan tadi merek. Oh iya. Siap, dom-doman. Ya. Lanjut temen kayak apa lah? Nyong bisa bahasa Jawa. Coba Mas kalau Energizer pakai ngapak. Nah, ngapak-ngapak ya? Katanya audiennya 1000 dari perusahaan BUMN lagi di gedung di hotel lah ya. Terus? Ya. Terus ngapak karena acaranya di Cilacap. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, Saiki wis siap kabeh ya. Aja ngene-ngene. Ayo ready, jawab ready. Ya. Coba ya. Kayaknya harus medok kayak gini Jawa Tengah ning Banyumas ya. Ayo ready, jawab ready, Mas Bro. Oke, ready. Ready harus ready. Nah, gitu lah ya. Ya, itu teman-teman sahabat kita Om Raul Rahman, beliau master di bidang icebreaker ya. Ya. Tip-tipnya yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan acara-acara ya. Acara ini banyak banget loh Om yang bisa kita mainkan dengan teknik-teknik icebreaking ini ya, nggak hanya di training loh, buat acara arisan, reunian. Nah, orang kalau udah punya teknik icebreaking itu akan jadi bintang lah di acara itu, karena bikin seru kan ya. Padahal sederhana doang loh. Cuman katakanlah, oke ya teman-teman, kita akan berhitung angka ya. Nih, oke, katakanlah serta yuk kita bikin lingkaran. Oke ya. Sekarang cuma berhitung doang ya. 1 sampai berapa jumlahnya? Katakanlah ada 20 orang teman-teman kita nih, berhitung 1, 2, 3, 4 sampai 20. Oke. Challenge berikutnya ya. Sekarang siapapun yang dapat angka nomor 4 dan kelipatannya, katakanlah kelipatan 4 itu 4, 8, 12, 16, 20 ya. Itu harus kasih energi positif buat kita semuanya. Oke, bisa? Jadi kalau Anda dapat angka 4, nggak boleh menyebut angka 4, tapi harus loncat sambil bilang boom. Wah. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, boom. Wah. Iya, kayak gitu. 5, 6, 7, boom. Wah. Dan seterusnya. Yang unik, nanti kalau games ini biasanya orang akan latah, Om. Yang apa, orang kelimanya ikutan boom. Wah, itu yang bikin seru. Nanti yang salah kita taruh di tengah. Wah, itu bikin seru, padahal simpel banget game-games icebreaking itu ya. Jadi teman-teman bisa belajar, ada acara nggak Mas? Oke, yes. Kita dekat-dekat ini akan mengadakan icebreaking eksklusif kelas online ya. Ya, ini buat teman-teman yang ingin menggali lebih jauh tentang teknik-teknik icebreaking baik di offline maupun di online. Sebenarnya sudah nggak ada dikotomi itulah. Semuanya bisa kita mainkan lah ya, kecuali barangkali yang butuh interaktif berdua itu yang harus ada penyesuaian ya. Selebihnya kita bisa mainkan.
nggak sempet apa kan ada buku ya Mas, sudah nulis buku Oh kan? iya, ada juga bukunya, buku Amazing Icebreaker. Ntar saya cari buku mana bukunya, saya ambil dulu buku Icebreaker-nya. Nah, nanti siap di situ kita kulik juga pengalaman tentang bagaimana persiapan menjadi seorang icebreaker yang amazing. Wah, nanti kita gali, kita kulik bareng-bareng dari buku Amazing Icebreaker ini di pelatihan eksklusif kita yang rencananya tanggal 27 Juli 2020 minggu depan ya. Wah, jadi kita teman-teman bahas habis. Ikut ya. Dan nanti bisa dapatkan buku Amazing Icebreaker ini. Om Hari nanti saya kirimin, insya Allah Om. Thank you. Segera. Oke ya. Baik. Recommended nggak ini Om bukunya Om? Kenapa? Recommended kah untuk dibaca? Buat trainer, buat icebreaker, buat siapapun sebenarnya ketika Anda ingin memecahkan suasana menjadi lebih seru, pas arisan, pas ngumpul, pas reuni, banyak manfaatnya. Bahkan untuk keperluan bermain dengan anak-anak ada tuh game-gamenya tuh. Termasuk di rumah bisa jadi seru tuh. Jadi, dengan buku ini ya, berarti bisa kita jadi referensi juga ya Om Hari ya? Iya. Jadi konsep icebreaker-nya kan dapat. Jadi ide itu nggak cuma koleksi Mas Raul yang sudah banyak, nanti teman bisa bikin sendiri juga. Betul, ya. Dan buku ini teman-teman, for info ini terinspirasi juga dari Coach Hari Subagja ya, yang sudah duluan luar biasa punya buku yang bikin ngakak ya. Kreat haha. Ini gimana caranya bikin peserta kita selalu ketawa, tersenyum, bahagia. Wah, ya karena memang apa ya? Gimana? Kalau melihat survei tadi 10 menit, 15 menit orang jadi bosen, kita mesti bisa menjaga stamina audiens. Plus stamina trainer, pembicara itu memang energinya di audiens. Jadi kalau audiensnya on, suasananya bagus, kepala terbuka, gembira, masukin ilmu, nggak ada yang nolak. Betul. Karena orang lebih senang di entertain dibanding di educate ya, awal ya. Jadi kita enter dulu dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan, gitu ya, Om Hari ya. Mantap. Alright. Siap. Baik, Mas Raul, saya tuh sebenarnya agak penasaran dengan Mas Raul sama Mas Zulfikar beratan mana ya? Beratan mana? Sebentar, ini pakai skalanya apa Om? Ini beda. Iya, ini skala meter, ini timbangannya beda, hasilnya beda. Ya, skala timbangan dosa ya. Kalau ngomong dosa nih ya, Mas Raul ya. Kita ngomong agak serius spiritual. Saya langsung tegang kalau spiritual. Ini Tuhan dan malaikatnya itu kan sudah ada servernya yang mencatat dosa-dosa dan amal-amal kita ya. Ya. Nah, kira-kira grafik dosa sama grafik pahala ini gambarnya kayak apa sekarang? Kayaknya banyakkan dosanya tuh. Aduh, saya harus banyak istighfar lah pokoknya. Apakah icebreaker bisa mengurangi dosa, menambah pahala ya? Saya yakin sih itu, ya karena kan membuat orang bahagia dapat pahala juga ya harapannya ya, iya. Which is yang tadinya orang melamun gitu kan, orang nggak punya semangat ya dikasih aktivitas speaking tadi, berpikiran terbuka, bahagia, akhirnya mendorong dia bergerak lebih baik ya, memotivasi. Padahal tadi kalau di Icebreaker Academy kita punya tagline juga Om Hari. Yes. Simple act, big impact. Yes. Simple act, big impact. Ya walaupun sebenarnya nggak simple ya, harus ada teknik-teknik yang harus kita pelajari, tapi kita coba meng-create-nya sesimpel mungkin, sederhana mungkin aktivitas icebreaking itu. Tapi harapannya kita punya goals. Jadi icebreaking kita icebreaking with meaning Om. Jadi nggak cuma hahaha-nya aja. Tapi sebenarnya apa sih insight-nya? Jadi ada big impact-nya. Contoh kayak tadi games yang energi boom itu kan. Oh ternyata kita harus fokus ya. Iya. Jadi kita juga nggak boleh latahan ya. Kan itu seru akhirnya bikin. Oh ternyata ada insight yang bisa kita gali. That's it.
Ice breaking with meaning. With meaning, mantap. Simple act, big impact. Exactly. Amin, amin, amin. Baik Mas, terima kasih banyak nih waktunya nih. Sama-sama Sifu. Seru ya teman-teman. Kapasitas berapa Mas? Bisa 1000 ya? Bisa, cuma karena kita ini eksklusif ya, kita mulai dari 25 sampai 50 orang dulu. Itu mah. Ya, dan for info teman-teman, kita juga lagi menggelar kelas buat para trainer, para fasilitator yang ingin bergerak di fasilitator online. Karena ini kan request atau demand untuk kegiatan online semakin banyak kok. Ya, per 2 minggu ini saja kita sudah kemarin melaksanakan virtual team building untuk sebuah BUMN di daerah Jawa Tengah. Itu kita ada. Kenapa? Virtual team building ya. Exactly, that's it. Itu kira-kira gambarannya seperti apa, Mas? Oke, jadi ini tadi karena kita harus beradaptif ya dan kondisi sekarang, mereka pengen happy, mereka pengen senang berinteraksi dengan teman-temannya, tapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan aturan ya, yang belum boleh berkumpul dalam jumlah banyak, ya tadi mereka kita satukan di virtual meeting tadi, di virtual training ya. Jadi kita bikin sebuah program virtual team building ya. Kemarin sudah pecah telur akhirnya ada, walaupun virtual training sudah ada sebelumnya. Untuk virtual team building ini kita kemarin peserta ada 120-an orang dan tetap seru ya, walaupun dengan berbagai kendala ada ya. Katakanlah jaringan dari pesertanya yang nge-lag kok nggak bisa ada soundnya gitu, atau putus-putus videonya ya, tapi dengan keterbatasan apapun kita tetap bawa happy. Dan minggu depan insya Allah kita ada lagi kegiatan, jumlah pesertanya lebih banyak Om, ada 180 packs karyawan dari sebuah BUMN di Jawa Timur, mereka juga mau virtual outbound. Kemarin kita, yang unik kemarin Om, ini sharing ya, baru kali ini kita meeting, presentasi online. Saya ada di Banten nih, di Tangerang Selatan, kliennya ada di Jawa Timur, dan kita tonton di sebuah screen ya. Jadi panitianya itu dari pimpinan-pimpinannya sambil diskusi di sebuah kafe gitu, nontonin saya dan tim gitu. Presentasinya lewat itu. Ini yang wah, the future is now gitu. Masa depan sudah ada sekarang, bahwa kalau dulu kan kita lihat film ya mungkin tinggal waktu doang tuh yang kemudian pakai hologramnya kayak gitu kan. Kalau kita nonton film-filmnya Iron Man lah atau apa, minimal sudah mulai ke sana lah. Kita nggak harus ke Jawa Timur, tapi klien kita bisa engage dengan kita bisa menjelaskan, oke ya kegiatannya nanti seperti ini dan itu luar biasa ya, sangat menarik. That's it. Dan apalagi nih Om, bayangin di September ini kita sedang persiapan, insya Allah kalau insya Allah dilancarkan, itu ada virtual gathering Om. Pesertanya ada berapa, pengen tahu? Ada 1.500 orang. Plus dengan keluarganya, dengan pasangannya, which is kurang lebih ada 3.000 orang. 3.000 orang. I can imagine 3.000 audience di ruangan Zoom. Itu kemarin saya presentasi itu dan alhamdulillah tanggapannya positif. Ya, jadi itu semakin membuat. Kayaknya itu presentasinya mesti di-share itu di YouTube. Walau ini saya share di Facebook dulu lah, suasananya kayak gimana. Itu gokil loh. So buat teman-teman trainer, motivator, fasilitator, siapapun Anda, teruslah beradaptasi seperti yang disampaikan oleh Om Hari. Ya, kita harus menyesuaikan diri kalau ingin tetap eksis dan sukses ya Om ya. Ya, amin. Memang harus aktif, create sesuatu yang baru. Exactly. Kalau kita ada teknik, ilmu ya kita share saja, bisa bermanfaat buat orang lain kan ya. Betul. Menarik. Karena juga di sisi lain orang lagi nyari solusi seperti apa. Ketika teman-teman termasuk para penonton video ini, jika Anda punya ide-ide, share saja, berbagi ilmu, berbagi teknik, berbagi pengalaman. Itu mempercepat, karena kita hidup ini nggak bisa menjalani semuanya sendiri, nggak cukup waktu lah. Kita butuh pengalaman orang lain, kita butuh sharing orang lain.
Oke, baik Mas Raul. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin suatu saat kita ngumpul lagi, tonjok-tonjokan di sini ya, agar hidup kita bisa on dan juga oke. Om, sebentar. Yes. Setelah saya ditonjok-tonjokin, saya nonjokin Om, saya mau kasih sesuatu boleh nggak? Boleh, silahkan. Oke, Om, tangannya boleh kayak gini, Om? Boleh. Ini gaya bucin ya, budak cinta yang sekarang kan. Sambil ikuti kata-kata saya boleh Om Hari ya? Oke, siap. Oke ya, sebentar ya. Sebentar, ini ada gayanya soalnya Om. Harus sesuai Om, seperti ini. We love you. We love you. Kurang, harus dari hati dong. We love you. We love you. We support you. We support you. You are keren. Keren. Yeah, keren. Thank you banget Om Hari. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Mas Raul Rahman ya. Oke, bye bye. Thank you. Dadah, thank you Mari semuanya.